pengajian saya ini selalu ada waktu dan ada seluruh tempat, jadi begitu bisa harus selesai cepat kali, ya itu sebenarnya cepat. Ya, jadi kalau boleh request ini untuk malam Ahad sebenarnya udah terisi semua Pak, ya mesti ada berapa atas 18 kali. Ini ada masjid yang kebetulan masih ada 4 yang belum memulai kegiatan aktivitasnya situasinya. Sebelumnya ada jam subuh awal Ahad, ada subuh kedua, subuh ketiga dan 4 itu sudah isi. Hanya tinggal satu subuh yang keempat ini yang belum, dan malam Ahad yang kebetulan maghribnya kosong, jadi itu di Ahad pertama itu bisa langsung tertarik dulu nanti pada saya. Selebihnya rata-rata maghrib dan isi semua. Nah, karena kondisi saat ini ada 2 masjid yang pada maghrib yang belum memulai, maka boleh jadi nanti dipermanenkan awal Ahad sehingga dari sini langsung ke geraha apa itu kita dulu. Yang utama ya, jadi dari sini pas langsung ke sana, jadi bisa kita berjamaah di sini, nanti dari sini terus langsung ke geraha, ya kalau sebelum kita Maret gitu. Nah, ini yang sudah berjalan, itu kemarin di awal. Kedua itu selalu juga pada maghrib. Ketiga di Patung Kodok pada maghrib pas bisa selesai. Keempat itu karena ada satu masjid yang memegang 2 kali, itu Masjid Al-Barakah di praktis seperti itu kan. Jadi sementara belum memulai itu, maka ini kepada saja siap, ya insya Allah saya coba nanti tentunya kalau sudah mulai berarti nanti awal supaya nanti saya bisa arah langsung ke masjid hari itu kaitan dengan waktu. Saya senang kalau waktunya maghrib sekali lagi lalu isya selesai berubah, jadi tidak cepat dan harus berubah. Lalu cepat berubah. Kalau yang kita harapkan ada rutinitas saja. Ya, nanti wayang ini kita mau kaya, ya, yang penting rutinnya aja lah. Ya, sampai musola nggak ada suara yang di atas, musola. Kalau ada suaranya ya perkara nanti mau penuh atau tidak bagi saya no problem, tidak ada masalah. Karena urusan ngaji itu urusan hati, Pak. Nggak bisa kita paksakan hati. Dulu Rasulullah ketika Abraham anaknya sendiri tidak meninggal karena keadaan sakaratul maut, berkali-kali beliau bisa ya amikul la ilaha illallah. Ya ami, wahai pamanku, ya katakan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dengan situasinya sekarang kondisi kritis. Orang yang membawa kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, nah itu adalah dakhalal jannah. Sementara beliau satu riwayat mengatakan memang sampai akhir hayatnya juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai meninggal berarti keadaan kufur kafir. Tapi sebagian riwayat ada lagi yang mengatakan bahwa sempat beriman juga kepada Allah. Jadi bukan aku tidak suka kepada beliau Muhammad, tapi bagaimana mungkin konco kawan ya semua yang ada di sekitar aku ketika aku mengucapkan, karena beliau yang betul sekali ya, sebagai imamnya para kufar Quraisy. Bagaimana aku kalau menyatakan iman kepada Muhammad? Sehingga itu tidak mungkin lah ya, udah bilang seperti itu, ya kan? Dalam kondisi
Artinya ini menunjukkan bahwa persoalan ngaji itu kan soal kesadaran sejauh mana kita itu menyadari bahwa keberadaan kita itu ya memang ya untuk tolabul ilmi itu berbagai macam ya, dirangsang. Ada walau lampak tuh pada menulis satu huruf pun, tapi kita duduk 1 jam ini praktis 1 jam dikuranglah dari awal dari maksudnya saya praktis 1 jam. Lampak pun tidak menulis kayak bapak-bapak gitu, menulis ya kan, cukup jimping saja saatan 1 gitu. Itu sama dengan kita mensedekahkan Jabal Uhud dan semuanya menjadi emas. Itu luar biasa ya, jadi tulis dan baca cuma dengar tapi 1 jam, insya Allah luar biasa. Ini artinya banyak hadis yang merangsang terhadap adanya ta'lim buat kita. Soalan itu lain soal, itu rangsangan itu mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Hanya kita memang dasar wajib buat kita. Tapi kalau di dalam kitab Islam kitab Zubat namanya, Zubat itu menjadi pegangan juga kalau di pesantren-pesantren. Luman yang jelas, gairi ilmin tanpa ilmu, amalu maka amal mardudah ditolak. Ini ekstrim sekali. Tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah ibadah. Jadi jumlah sini, ya. Tapi tidak ada ilmu, mardudah ditolak. Lalu ilmunya seperti apa? Oh kita kayak gini dan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, telinga kanan. Gimana? Ya. Tapi Allah menghadapkan bukan soal itu, soal nakalnya. Di mana telinga kita? Yang penting justru kita tadi duduknya di majelis ilmu 1 jam. Kalau tidak lulus sedikit 1 huruf pun, maka itu luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Ini sebagai motivasi dorongan untuk kita mengaji. Gimana? Aku enggak. Oh enggak. Yang penting kita duduk dari majelis ilmu. Berarti insya Allah ibadah kita andaikan. Ya, andaikan kurang dikit. Kalau kita sudah mengumpulkan kewajiban ya, melalui melangkahkan 2 belakang kaki. Bahkan dijelaskan ya, orang yang melangkahkan kedua belah kaki ya, untuk ilmu maka ghufira lahu, jadi ampuni dosanya. Ya, qabla ayat tua sebelum baru niat saja sudah Allah ampunkan semua. Apalagi kita melakukan ini berkata ini sebagai rangsangan untuk kita belajar ilmu. Maka kita azamkan dalam diri kita lebih tentu dengan sejumlah saya sudah beberapa bulan juga kaitan dengan menyemangati ibu-ibu. Saya pegang kitab Al-Mu'jam fikih perempuan, buat menyemangati di hari Selasa semalam itu sudah selesai. Nah, ini saya melalui komunikasi dengan beliau saya bilang ya terserah, yang penting nanti kalau nih Pak Haji sudah sehat kok Pak Bastian sudah ini kan ya terakhir biar sehat. Ini melalui beliau lah saya senang hari ini perdana beberapa semua. Jadi nama teman, nama jamaah, nama kawan, nama orang tua, nama saudara. Ini menjadi bagian dari motivasi kenapa kita harus, kalau kita bicara soal kegiatan apa ya, siapa mau kali sore ya, Masya Allah ya. Sibuk, nggak ada yang nggak sibuk orang hidup di dunia ya nggak? Bapak sibuk, saya sibuk, semua sibuk ya. Kapan kita nggak sibuknya ya kan?
apabila sudah tahta tayarin, sudah berada di tahta tayarin, di bawah susah. Itu udah gak sibuk banget, gak sibuk. Tapi bagaimana menjadikan tahta tayarin ini menjadi sumber ketenangan? Karena nanti akan ada persoalan pendidikan di kubur. Gak bisa juga orang kalau di kubur ya mati ya sudah mati, nggak bisa juga. Bagi kita sebagai orang mukmin yang meyakini ada hari barzah. Hari barzah itu ya itu justru yang wal akhir itu khairun wa abqa dan betul. Nggak bisa kita putar ulang kalau enggak kita mau sholat lagi, mau memperbanyak ibadah lagi, mau memperbanyak surga. Karena ada keluhan, cuma keluhan yang ditekankan itu tidak sholat, ya, tidak ngaji, tetapi sholat. Surat Al-Mu'minun contohnya. Naula akhir tadi tidak ada kali sedekah aku. Allah andaikan kau mengakhirkan ajalku 1 jam saja, tidak usah panjang-panjang, 1 jam saja. Akhir lau dengan laulah, dengan lau akhir tadi kalau saya kau mengakhirkan ajalku karib sebentar saja, 1 jam saja, tidak usah lama-lama, maka sedekah jadi aku akan bersedekah, aku akan hibahkan, aku akan infakkan, aku akan jariahkan apa yang aku punyai untuk ini dan itu. Dan itu ternyata lebih bermanfaat buat kita. Kalau sekarang yang kita kumpul-kumpul kan masih tanda-tanda besar. Ada kalanya tragis sekali orang kita masih belajar berdiri sama anak-anak kita. Ya, tujuan itu yang di sono, itu kan tragis. Belum dikubur, belum apa. Belum kita tahu itu. Anak kita merepotkan. Itu dua. Ngapain? Ayo berumur lagi. Padahal belum selesai. Karena itu yang ternyata harus diamalkan sedekatin jariyah. Ketika amal ibadah kita putus, Ibnu Adam 3 hal. Kalian sudah dengar semua. Ya. Sedekatin jariyah. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Ya, kalau almarhum muassisnya itu mengalir. Ya, ada 3 terlalu besar, mengalir terus. Sedekatin jariyah. Apalagi dimanfaatkan. Kalau tidak, memanfaatkannya itu menjadi bagian dari bagaimana amal ibadah seorang ahli kubur yang akan usul terhadap dia. Sedekah tidak, tidak mungkin yang sedekah. Kalau sedekah biasa kayak kita sedekah maulid, sedekah pemikul, batu ini, batu itu segala macam, itu tidak jariyah, ya sedekah biasa. Karena kita bantu orang sakit, berdoa dan sebagainya, itu sedekah biasa. Tapi yang begini itu sedekah biasa. Sehingga berarti sudah ada barzah almarhum asis ini terus mengalir. Maka mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Taman-taman syurga. Ini artinya di fase berikutnya kita ada persoalan, berarti yang harus kita persiapkan. Bagaimana ya nanti besok akan membuat ketenangan kita di barzah, di kubur. Apa saja. Karena ada dalam kitab
Ini kita lihat Nasrul Libat namanya. Ini dikaji di Masjid Al-Qur'an. Ini ahad ketiga di Margahayu ini. Ini sudah sampai ke halaman 12. Kaitan dengan dia tuba liman tarakat dunya. Gitu. Wabana kubro, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia lalu telah membangun kuburan. Siapa di antara bapak-bapak dan saudara-saudara kalian yang sudah mempersiapkan gali kubur secara fisik? Belum ada. Ya, belum ada. Tapi di sini berbahagia adalah orang yang sudah membangun kubur. Ini ada dua maknanya sekali. Kalau secara fisik kita buat kuburan dan pola rumah yang memiliki masa depan itu sebenarnya gali di depan di mana dapur. Toko kan punya toko, punya warung kan di luar, di depan. Nah, di belakang itu kuburan mestinya. Itu rumah masa depan sebenarnya. Coba lihat tadi, nggak ada loh. Jauh nggak ada. Iya kan? Supaya apa? Ketika kita ke depan toko, itu kan biasanya kalau di toko itu apa yang kita bayangkan? Apalagi kalau masyarakat pedagang mah, biar kita nggak pegang duit, yang penting barang numpuk kan di depan toko, ya kan? Biar kita pegang duit, yang penting barang numpuk kan? Itu artinya mewariskan panjang cita-cita. Namanya turun amal. Itu ketika ke depan. Apalagi lihat ada orang di depan toko kita ngeng lagi, mobil baru tuh di depan toko kita. Itu menunjukkan bahwa kita bakal panjang. Begitu masuk ke dapur, melihat yang sudah kita gali untuk persiapan. Jadi itulah sebenarnya teori keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini tempat-tempat kita, ayo aja ditumpuk-tumpukin. Tiba-tiba, kok malu, kok masih ngopi sama saya? Kok paling udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam sama saya baru ngopi kok. Hampir nggak percaya. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Artinya persoalan ini, Bapak sekalian, tidak bisa kita prediksi. Karena itu persiapan-persiapannya untuk itu berbahagialah orang yang memiliki persiapan. Tuba liman tarakat dunia, bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tutrafahu, sebelum dunia meninggalkan dia. Berbahagia saat ini bagi yang sedang lancar usahanya itu, karena dunia ada pada kita. Tapi hati-hati, itu kan sebelum dunia meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita? Karena mungkin dua-duanya. Kita meninggalkan dunia mungkin. Dunia meninggalkan kita juga. Dunia itu ya usaha kita. Ketika kita terpuruk, berarti dunia meninggalkan. Apa yang mau kita lakukan ketika kita terpuruk? Nah, masalah juga susah, ya kan? Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, maka kita harus, maka termasuk sedekah yang tadi dibilang, ya Allah, akhirkan ajalku, aku hidupkan sekali lagi untuk 1 jam saja, untuk aku bisa bersedekah. Itu kan kata-kata laula akhbartani ila ajalin qarib. Berikutnya fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Kalau saja aku diberi kesempatan, diberi tempo untuk bangkit, aku akan bersedekah. Tapi nggak mungkin, sudah melonjor, gitu. Nah ini yang terjadi sekarang. Tapi ini kan sering lupa kita. Ya, apalagi kita dunia kita putar terus, semakin dan dunia yang kita kejar-kejar itu bagai patah. Semakin haus, semakin banyak, semakin
Nggak ada orang yang cukup ini segini, nggak ada. Cukup itu apabila sudah dijejelin tanah itu baru rasa cukup. Sebab kalau udah begitu cukup, nggak cukup dicukupin. Tapi ternyata apa sekalian, bana kubrohu qabla ayyudhilahu, menggali kubur sebelum kita masuk ke kubur itu, maksudnya bukan untuk menggali kubur secara ekstrim. Khawatir di sini kalau gali kubur atau ngapain sih bah? Baru dengar, khawatir begitu. Nah maka yang dimaksud adalah pekerjaan yang baik sebelum masuk dalam kubur. Maka dari pekerjaan yang baik ke yang baik sajalah yang kita lakukan sebagai menanti masuk ke alam keabadian, kalau kata BCL ya, ke alam keabadian. Itu semua sangat penting. Kalau kita bilang begini ayo, itu terjadi. Ya kan kita sekali. Ini Masya Allah ya. Jadi ternyata pekerjaan yang baik-baik itulah yang diharapkan ya, liman. Jadi surrofa amwalahu, yang mentasarrufkan hartanya fi anwa'il jurri, dalam berbagai macam kebajikan ya. Saya kira naluri manusia memang sudah kita kumpulin rasa-rasanya sayang, betul nggak? Iya, boro-boro apa? Tadi minta saja sama apa itu ada akan diselamatkan berapa persen? Gede nggak? 2,5%? Sebenarnya enggak, ya kan? Kecil, atau dari sejuta cuma 25.000. Tapi kan rasanya berat. Mulai saya kumpulin kok enak amat. Itu sudah ketentuan dan syariat tahun 2,5%. Gak banyak juga, tapi berat. Oleh karena menjadi naluri manusia yang kalau sudah dia kumpulin berat, karenanya di Quran itu khudh min amwalihim, ambil tuh. Jadi disuruhnya diambil. Jadi kalau bilang masa bodoh udah urusan hati kan? Oh enggak, ini karakter manusia itu gitu. Makanya Allah tahu persis karakternya, ambil tuh khudh min amwalihim. Apa yang diambil? Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu air zakat. Ada hak orang lain yang kita kumpulin 2,5% wajib kita tunaikan. Wa adu zakatahu 2,5%, bukan 2,5%. Enggak besar. Kenapa harus ada 2,5% kita? Bagus sekali. Yakin ini kelompok para pengusaha. Adakah kita semakin banyak usaha kita semakin sendiri? Nah, pasti semakin butuh banyak orang. Terus kamu gaji, ya ini lamaan 2 juta, ini ayo masuk 800, ini ayo OB, ini ayo ini. Itu kan kita butuh orang. Betul? Semakin sukses, semakin banyak membutuhkan orang. Karena kita makin banyak membutuhkan orang, maka di sana ada hak-hak dia sebenarnya. Ada hak-hak dia yang harus kita. Kalau kita menyadari ini semua, nggak ada yang sulit buat kita. Nggak ada yang sulit. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa bekerja sendiri. Apa? Kalau di sini dagang. Kalau di sini dagang. Ya. Butuh orang kan? Nah, itu di situ. Makanya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Harus, nggak bisa enggak. Maka karena kembali kepada karakter manusia siapapun dia, maka Allah khusus ambil. Apa yang diambil? Sedekah. Di sini sedekahnya sedekah wajib.
Jadi kalau wajib, kalau kita tinggalkan, Allah benci. Maka boleh jadi hadis yang mengatakan tidak akan hancur, tidak akan rusak harta yang kau keluarkan zakat, baik di darat maupun di laut. Enggak, kau usah takut. Kau perlu letakin aja di mana terserah masalah. Secara psikologi bapak sekalian, kalau misalkan ada orang berjahat, ya dia mah suka beli aku, suka perhatian, suka ini, suka itu manusia begitu. Tapi kalau udah ambil aja, hanya juga pelit, nggak pernah ngeluarin zakat, kan begitu. Itu kalau ada di lingkungan kita misalnya, ini bapak sekalian. Kalau harus tuh hati-hati, itu bahaya. Belum bahaya tuh belajar dulu, karena dia bahaya orangnya, senjata tuh dijaga sama orang pun. Bukan lagi Allah yang dijaga di darat, di laut dengan orang yang mengeluarkan zakat. Kalau enggak, udah habisin. Betul mau haji beli. Maka tadi ada keterangan pasal malu yang sedekah itu baliadah yang akan bertambah pasti dan bertambah. Jadi ini kesadaran untuk berzakat, kesadaran untuk berzakat. Untuk apa posisi zakat itu? Kedudukannya tutok dihukum, untuk membersihkan. Berarti pemahamannya, kalau saja harta yang kita kumpulkan tanpa kita keluarkan zakatnya, berarti kotor. Gak beda darah yang mengalir kalau kotor seperti apa? Ya kan? Ada penyumbatan pasti gak enak. Kekayaan juga begitu, harta juga begitu. Ini sudah Allah katakan. Cuma kita kadang-kadang filosofinya itu gak paham. Gak paham filosofinya. Kenapa Allah wajib menentukan zakat? Ada tadi. Berarti zakat itu adalah berfungsi sebagai tutok ilmu. Kalau kita ambil bagaimana darah kita bersirkulasi di dalam tubuh kita, itu ternyata manakala bersih. Tapi kalau kotor pasti tersendat-sendat. Dan kalau tersendat-sendat pasti berpengaruh pada fisik kita. Tapi itulah sebagainya. Itu fungsi tutok ilmu. Sekalian logika misalkan ya sebulan 25 juta misalnya penghasilan ya, atau 10 juta. Kalau setahun berapa? Ya, kalau 2 tahun berapa? Kalau 3 tahun berapa? Kalau 5 tahun berapa? Kalau bertahun-tahun gak dikeluarkan, berarti kotor harta kita. Dengan tidak kita keluarkan zakatnya yang padahal itu adalah notabene hak orang lain, yang terus kita kumpul-kumpulin, dan setelah berakumulasi, begitu numpuk setelah sekian tahun, itu boleh jadi Allah akan mengambil dengan caranya sendiri dan lebih sakit ketimbang kita harus sadar dengan dosa-dosa. Bagaimana Allah cara mengambilnya? Kadang ya dengan saat singkat, jagung merah habis dengan api. Iya, dengan api, dengan angin total, habis semua. Ini boleh jadi cara Allah mengambil harta dan kekayaan orang yang selalu dan tidak pernah ingat akan hak dan kewajibannya terhadap harta yang dia miliki. Nah, ini berfungsi sebagai tutok ilmu. Atau mungkin kita sehat, bini kita sehat, anak kita terus diputar-putar, dan berobatnya juga nggak tanggung-tanggung Singapura. Sekali diagnosa ini harus 100 juta, habis. Maka ini dasar. Kalau kita ngerti ini semua, insya Allah potensi zakat yang begitu besar itu masih ada 11 triliun sebenarnya. Potensi zakat yang luar biasa di seluruh Indonesia nggak tergali itu sekalian. 11 triliun per setiap tahun. Potensi zakat dari para agnia yang tidak tergali. Tidak tergalinya mah, tidak terambilnya mah boleh jadi dari kesadarannya, boleh jadi dari sistemnya,
boleh jadi karena kurang kepercayaan dari para agnia. Gua mah kurang yakin kalau gua ngomongnya, akhirnya apa dia kesini gak yakin, dia sendiri gak sadar mengeluarkan, akhirnya terus berpuk. Ini masih ada 11 triliun per setiap tahun potensi zakat dari para agnia, para pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu kalau 11 triliun dijadikan ya masjid, musola berapa per tahun itu nggak ada yang nulis ngecek di mana di jalan, nggak ada ya soal 11 triliun berapa masjid, kalau masjid yang hanya cuma 1 miliar 2 miliar itu udah bagus di kampung. Ini 11 triliun per setiap tahun itu potensi zakat dari para agnia Indonesia yang tidak berkurang. Ini menjadi PR baiknya. Tapi kan lagi-lagi persoalannya ini yang tidak potensi zakat itu apakah kesadaran para agnianya yang tidak muncul mengeluarkan zakat, atau karena tidak terambil, tidak terdeteksi, atau apa? Ini yang sulit. Kita sekarang sekarang berkira ada namanya Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, dari pusat sampai tingkat daerah, ya. Bajnas kota itu tugasnya membeli zakat-zakat, baik itu zakat profesi, zakat apapun itu semua di situ. Dan ini sekarang di Bekasi luar biasa. Jadi kesadaran itu dari terutama para pegawai itu setiap bulan diambilnya. Ada yang melalui Perda, ada yang melalui Kementerian Agama, dan Kesehatan, itu ada. Mereka zakat. Itu namanya zakat profesi. Dan itu kumpul semua di Bajnas Kota Bekasi. Ya. Dan pengeluarannya juga jelas. Jadi bapak-bapak kalau ingin melihat seperti apa duit zakat di Kota Bekasi, tinggal klik Bajnas Kota Bekasi itu terlihat punya saldo berapa. Ya, lalu di situ juga pengeluarannya apa-apa saja semua jelas sekali. Jadi kalau besok misalnya ya ada niat ke situ ya silahkan. Ya. Ada niat, saya yakin kalau sini, kalau ini kurang yakin ya silakan cari yang yakin saja. Yang penting kita bisa mengeluarkan. Ya, sebagai pegawai mungkin kalau golongan 3 sekian, golongan 4 sekian, golongan 2 itu ada namanya zakat profesi. Baik melalui itu boleh silakan. Atau mau dikelola di daerah kita silakan. Yang penting juga kita mengeluarkan zakat yang konon kabarnya ada 11 triliun yang potensi itu tidak muncul, tidak keluar. Ini kembali bahwasanya tadi ternyata sordofa amwalaku itu artinya zakat. Jadi dari dibilang kalau saja aku diberi kesempatan hidup kembali hanya 1 jam, aku akan keluar semua yang aku miliki, aku bangun segala macam. Tidak, kenapa aku mau sholat? Enggak, tapi aku mau sholat. Ternyata dalam sholat itu luar biasa, termasuk yang disebut dengan shadaqatul jariyah. Ketika manusia sudah tidak ada lagi ya dalam dirinya apa ya, maka ya, manfaat buat dia adalah apalagi ilmu yuntafa, atau ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ya kalau dulu saya yang sadar yang apa sangat memanfaatkan itu. Ya, dan mereka juga ya, sekarang ini orang sekalian kan corona jadi alasan ngaji akhirnya pending dulu. Semua serba di rumah dulu. Ya. Situasinya ini mau apa? Ya. Udah hubungan ekonomi, udah hubungan persoalan akidah dan keyakinan. Akhirnya masya Allah, ini kita luar biasa banget. Kalau ada yang udah mewacanakan Pak, sampai akhir tahun Pak, ini kan sudah masya Allah. Ya, kita lihat sholat di rumah, di masjid, nggak usah di rumah. Kelihatan ibadah di rumah. Tapi mana siarnya? Satu jelas. Ada orang yang datang ke saya begini, Ustaz, saya nggak yakin nih kalau sholat sendiri di rumah. Kalau saya nyari-nyari masjid akhirnya kemana
dibilang Bapak sekalian, kalau protokoler pemerintah, Departemen Kesehatan dalam hal ini mulai jaga jarak, sholat, tanpa harus apa, pakai cuci tangan, makan anu bini kayak dulu apa kemarin, Bapak saya kagak sanggup mau gini, sampai tidur aja dulu. Ya Allah, gara-gara corona begini jauh kan. Nah, kalau kita pengen ya, apa ya? Iya kan gitu. Gara-gara si corona. Oh ya sekarang pampailah sedikit protokoler Allah. Protokoler Allah nggak terbicarakan. Apa protokolernya Allah? Ya, dulu. Ya, sudah. Pakai masker. Masker itu apa? Filosofi masker jangan kita. Jangan banyak ngomong yang nggak ada artinya. Kan ini ditutup itu sekalian. Ini kan protokolernya Allah memang nggak usah bicara kalau itu yang bermanfaat. Andaikan itu perak, ya andaikan udah mending diam. Itu kan protokolernya Allah untuk menjaga kecuali hal-hal yang bermanfaat buat kita silakan. Ini cuma sampai masker sebagainya. Sebagai orang yang beriman, kita memang tidak ingin terjebak dalam kodar jabariyah yang orang hidup dan mati tergantung Allah. Mau mati Allah, terus mau hidup juga Allah. Tapi boleh kita orang yang beriman ada doa, ada ikhtiar. Apa ikhtiar yang kita ikuti? Kita ikuti. Ikhtiar kita. Pakai masker itu ikhtiar. Ya. Tapi yang paling hakiki bagaimana? Ini dari Allah. Maka suka kita enggak doa. Allahumma fa'anna wal fahsya wasyara'i al-mukhtalifati ma dhahara wa ma batan fi biladina Bekasi kosong pengindodan Islam. Jangan tidak. Atau ngaminin enggak apa-apa. Yang penting kita ngaminin imam doa itu yang wari dari Rasulullah. Yang ketika ada bala, ada wabah, doa gitu. Ini nggak tarik dikit dari protokolernya manusia sampai kepada protokolernya Allah. Allah ini protokoler Allah. Ya, termasuk ngaji ini protokoler Allah. Ngaji nggak usah takut, doa nggak usah takut. Doa senjata kita. Orang sehebat apapun mau ngancurin Islam, mau ngapa, segala macam. Yang penting pokoknya Allah sudah punya kehendak. Kalau kita doain ke Allah, mudah-mudahan ini ujian bagi kita. Pertama itu kekuatan, yang kedua diberikan kesabaran. Itu kan doa yang harus kita ikhtiarkan. Itu sekarang. Masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini lagi ya. Kalau berapa sekarang bisa? Berlima ya? Iya berlima. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini belum materi baru sekalian, ya. Dari baru mengawali kajian. Ya. Saya pertama kali ini sekalian. Saya bagi kesempatan bagi pertanyaan beberapa menit silakan. Pada masalah soal kita mesti harus sesuai sekali dengan materi apa ini kita kasih waktu. Pak, Silakan ngobrol. sedekah itu kan ada berapa tingkat? Iya, Katanya ada sedekah pada orang tua, yang ada saudara, ada orang biasa, kiai ya. Sedekah itu memang Bapak Kasim itu memang lingkabil kurban. Jadi sebelum yang lain sebenarnya ke yang dekat dulu sebenarnya. Dari kurban baru dari yang tamu. Dari yang tamu itu anaknya jadi masakin orang itu. Pada seterusnya bla termasuk yang salilillah. Itu adalah urutan sedekah. Jadi misalnya kita punya yatim. Yatim itu sebenarnya orang yang paling dekat di antara saudara dia, yang paling bertanggung jawab sebenarnya. Yang Allah titipi itu adalah saudaranya dia sendiri. Katakan dia punya ponakan, orang tua sudah tidak ada, yang itu paling dekat. Kalau yang bertanggung jawab itu yang lain. Ya, itu bertanggung sedekah. Kalau sedekah yang umum ya kita biasa saja. Pada siapapun itu yang penting apa yang kita keluarkan kita itu
mesti kenal dulu kalau enggak. Ya, mungkin kalau namanya sekedar nama mungkin ya. Ya, tapi pendidikan ini juga kita harus tahu. Saya insya Allah sampai lama masyarakat, saya memang asli orang sini Pak. Dari lahir ya. Kalau saya orangnya semua yang untuk pesantren lembaga pendidikan. Di sana ada sendiri serta kemudian ya anak ketiga, ya, istrinya satu, karena kau tahu satu yang tercatat ya. Ini sekalian kemudian saya kalau aslinya ya masyarakat biasa selama kemudian agama dari forum umat beragama. Story saya pesantren, saya SMP sama ya pesantren sama balik masyarakat. Dan saya senang bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara. Insyaallah sama-sama persoalan nanti materinya apa, yang penting kita senang dulu lah ya. Yang penting dibuat senang dulu nanti. Kita sepakati dulu ya, untuk menunjukkan kita punya almarhum di sini mungkin untuk menghilangkan untuk mencari ridho Allah, untuk nasrul Islam atau untuk apa? Itu dulu yang kita tanamkan supaya muncul kita ingin dalam rangka bersama-sama tawasul haqi wa tawasul bisawab. Kalau begitu, khawatir saya nanti di perjalanannya agar itu tanamkan dulu, tumbuhkan dulu. Terlebih utamakan bahwa ini merupakan kewajiban sebagai muslim. Tanpa ilmu kita berbagai macam ancaman dari terima ibadah kita dan sebagainya dan sebagainya. Dulu ya kita dari kita. Itu barangkali kalau tidak ada pertanyaan waktu sudah sekian. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Saya Jatuh Rasul mohon diri juga kesalahan dan kesalahan semata dari pribadi dan yang benar yang bertahu. Lalu dengan berkah sebuah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita berikan kepada Allah keberkahan, keberkahan hidup, keberkahan usaha, keberkahan jabatan, keberkahan keluarga semuanya.